Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar beserta tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Jenazah yang ditemukan di pinggir jalan raya Merauke adalah mahasiswa. Kriminalitas meningkat, polisi jamin bisa kendalikan dan berikan rasa aman pada warga Merauke. Tangani kelaparan di Kabupaten Puncak, Wapres akan berkantor di Papua selama 1 minggu. Mayat yang ditemukan tergeletak di Jalan Transito Merauke, Papua Selatan bernama Bonifasius Doging. Keluarga serta kerabat yang mendatangi kamar mayat RSUD Merauke memastikan Bonifasius adalah anggota keluarga mereka. Ia berusia 29 tahun dan berstatus mahasiswa di salah satu perguruan tinggi Merauke. Menurut keluarga, Bonifasius tidak terlihat sejak 4 bulan lalu. Ia diduga menenggak miras hingga malam hari dan pada esok harinya ia ditemukan sudah tidak bernyawa di pinggir jalan. Korban ini merupakan seorang mahasiswa di salah satu universitas di Merauke. Menurut keterangan dari pihak keluarga sendiri bahwa korban ini agak mengalami gangguan jiwa sekitar 4 bulan terakhir. Jadi keterangan dari pihak keluarga sebelum korban ditemukan meninggal dunia, korban telah mengkonsumsi narkoba atau alkohol dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda penganiayaan di tubuh korban. Korban juga tidak dikenal oleh masyarakat di sekitar situ, namun berkat alat dari Inapis Polres Merauke kita bisa menemukan identitas. Sebelumnya, Selasa lalu, warga Jalan Transito dikejutkan penemuan mayat seorang pria menggunakan helm serta ditemukan botol miras di sekitar tubuhnya. Mayat kemudian dibawa ke rumah sakit untuk divisum agar diketahui penyebab kematiannya. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polres Merauke meminta keterangan 3 orang saksi terkait temuan bayi di tempat pembuangan sampah Bokem. Ketiga saksi adalah sopir pengangkut sampah, petugas kebersihan, dan seorang mahasiswa yang saat itu berada di sekitar lokasi kejadian. Personel Reskrim Polres Merauke Ibda Sewang menduga bayi dibuang pelaku di sekitar rumahnya, lalu diangkut petugas sampah yang tidak mengetahui ada mayat bayi terbawa bersama sampah hingga ke tempat pembuangan akhir. Saksi sementara kita yang sudah sementara kita ambil keterangannya itu ada 3 saksi atas nama inisial IR itu sebagai sopir truk yang memuat sampah, dengan saksi HI sebagai dia kesehariannya mahasiswa. Terus ada satu lagi yaitu bernama identitasnya inisial OW. Dia jadi saksi ini kita baru ambil keterangannya. Kalau untuk tesnya sendiri masih lidik. Ya. Nah, jadi areal operasinya trek ini sekitar Kelurahan Mandala. Ya. Menurut pengakuan petugas sampah, ia mengambil sampah di Kelurahan Mandala hingga ke Jalan Prajurit. Saat ini mayat bayi masih berada di RSUD Merauke dan di kepala bayi terdapat luka memar yang diduga bekas terkena benturan benda keras. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polres Merauke meminta warga tetap tenang terkait dengan meningkatnya kriminalitas akhir-akhir ini. Warga diminta tetap beraktivitas seperti biasa dan tidak usah khawatir, khususnya pada malam hari karena polisi dan tentara saat ini rutin berpatroli
untuk menjamin keamanan dan ketertiban. Kapolres Merauke AKBP Sandi Sultan membenarkan akhir-akhir ini terjadi sejumlah tindak kriminal yang dilakukan pihak tertentu. Sandi mengatakan pihaknya sudah meringkus sejumlah pelaku kejahatan dan memprosesnya secara hukum. Kami di Kabupaten Merauke, seperti yang di awal saya datang, bahwa Kabupaten Merauke ini Indonesia mini. Saya tidak bisa membatasi daripada aktivitas masyarakat. Tidak bisa. Kami ada, Polri ada, teman-teman dari TNI ada. Ya, jadi ini Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan bukan beda dengan di wilayah pegunungan, ya, beda. Saya tidak bisa membatasi kegiatan masyarakat karena kita di sini Indonesia mini sama dengan provinsi-provinsi yang lain. Jadi harapan saya besar memang Kabupaten Merauke ini maju sama dengan provinsi yang lain. Tidak seperti kita katakan bahwa Kabupaten Merauke ini mencekam dan segala macam. Tidak, kami ada, Polri dan TNI ada di. Kapolres Merauke meminta warga juga menjaga keamanan lingkungan dan segera melapor ke polisi bila ada yang mencurigakan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemerintah Provinsi Papua menyambut baik Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang berencana pada tanggal 4 September mendatang berkantor di Tanah Papua. Wapres juga akan membawa sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, di antaranya Menko Polhukam, Menteri Koperasi, Menteri PUPR, Menteri Investasi, dan Panglima TNI. Kegiatan Wapres di Tanah Papua untuk menyelesaikan sejumlah persoalan, salah satunya penanganan kelaparan di Puncak. Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Papua Derek Hegemur menyambut baik kunjungan Wakil Presiden yang bakal berkantor di Papua. Ia mengatakan pemerintah daerah sudah menyiapkan gedung keuangan negara agar Wapres bisa bekerja dengan baik. Pemerintah memang sejak awal dalam kerangka Badan Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua BP3 OKP, Wapres secara ex officio menjadi pimpinan itu, dan secara nasional artinya kebijakan pemerintah, beliau akan secara pimpinan lembaga BP3 OKP, pasti beliau ada di Papua. Papua ini maksudnya lembaga ini tuh Papua, ya Papua Induk, Papua, kita 6 provinsi, dan kemudian akan berkantor untuk yang telah disiapkan oleh pemerintah di gedung, kita sebut gedung keuangan ini. Ya, itu pemerintah Provinsi Papua sangat mengapresiasi dan senang. Ini kita punya Bapak Wapres mau langsung datang berkantor, tentu kita berharap BP3 OKP ini kan dia menjadi lembaga atau badan yang dapat mengkoordinasikan apa yang menjadi hal-hal yang menjadi program dan kegiatan pemerintah dan masyarakat di Papua. Tahun lalu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meresmikan kantor Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua atau BP3 OKP di Jayapura, Papua. Badan ini akan mendorong percepatan pembangunan di tanah Papua serta untuk mewujudkan masyarakat Papua yang sejahtera dan maju. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan.